kenapa VOC itu menjajah Indonesia? Itu yang pertama karena hasil bumi Indonesia itu yang luar biasa. Dari kami niatan malah untuk usaha operasional itu malah nggak usah pinjem bank. Itu saya pikir seperti itu. Jadi kalau kita dengan hasil yang sedikit ini, kalau kita dengan bank yang akan apa bayar bunga Pak bank malah Kades ini luar biasa, Bengkal itu bisa membuat kelembagaan di desa itu kondusif, Pak. Nah, bagaimana tidak ada ego sektoral antara BUMDes, Gapoktan, dan lain-lain, yang intinya dengan adanya program koperasi ini semua kita gotong bareng-bareng royong. untuk menjalankan tugas mulia kita ini demi terwujudnya kesejahteraan bagi anggota khususnya dan bagi warga kita semuanya. Prinsip kita tetap semangat untuk mengelola atau mendirikan koperasi ini dengan semangat kebersamaan. Kalau semua orang pesimis dan selalu menyalahkan program-program yang ada, ya nantinya ya tidak ada perubahan untuk masyarakat. Jadi menjadi pengurus koperasi, menjadi ketua koperasi itu adalah kesempatan mendapatkan ladang amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kawan-kawan yang sudah bergabung di forum Koperasi Merah Putih. Ini episode yang ketiga kita mencoba untuk membuat forum-forum seperti ini untuk lebih mendorong sharing best practice atau pelaksanaan koperasi desa Merah Putih yang sudah berjalan dengan baik dan juga kita harapkan ini menjadi inspirasi untuk kawan-kawan yang lain untuk kemudian mengembangkan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ada di tempatnya masing-masing. Beberapa hari yang lalu setelah kita mengikuti peluncuran koperasi desa Merah Putih itu kita mendapati kabar bahwa dari Temanggung ini kemudian ada satu peluncuran atau pelepasan ekspor perdana perempah. Jadi pada saat kita sampai di Mengkal di salah satu koperasi mock-up ya, koperasi mock-up dari apa uh, KDMP mock-up yang di Temanggung itu kita sempat main ke sana dan sempat berbincang panjang dengan teman-teman dari KDMP di Bengkal, Temanggung, dan kita mendengar cerita tentang ekspor rempah dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin mendapatkan cerita dari apa Koperasi Desa Merah Putih Bengkal yang di sini juga sudah hadir Pak Kades ya, sudah hadir ya. Pak Kades juga sudah hadir. Ini ketua ketua bidang usaha ya, ketua wakil bidang usaha ya. Firman nanti bisa berbagi cerita karena kemarin sempat ada obrolan kecil yang saya ingat betul dari Firman adalah bagaimana kalau kemudian kawan-kawan dari desa lain atau koperasi desa Merah Putih yang lain juga bisa berkolaborasi, berkoordinasi sehingga kemudian ekspor rempah yang pasarnya masih cukup terbuka ini bisa menjadi bagian dari unit usaha yang dikerjakan oleh teman-teman dari Koperasi Desa Merah Putih. Dan kebetulan yang menangani ekspor ini adalah Firman ya. Jadi kalau saya tangkap ini ceritanya adalah Firman ini sudah eksportir, kemudian diajak gabung oleh Pak Kadesnya, kemudian uh, menampilkan sesuatu yang menurut saya jadi luar biasa adalah 4 hari setelah diluncurkan terus ada pelepasan ekspor. Ini kan keren banget ini. Cara cara brandingnya ini Pak Lurah yang luar biasa. Saya nggak tahu apakah ini brandingnya Firman atau brandingnya Pak Lurah atau brandingnya Ketua Koperasi. Tapi menjadi sangat menarik untuk kita diskusikan dan kita juga akan mencoba untuk membuat forum-forum seperti ini di kesempatan yang lain
kebetulan kita kemarin juga mendapatkan pengalaman yang informasi yang menarik tentang bagaimana BUMDes itu mendukung keberadaan Kopdes di Gresik umpamanya. Kita nanti akan coba undang yang teman dari KDMP Gresik. Jadi bagaimana BUMDes itu mengalah tempat showroomnya tempat untuk berjualan produk-produknya BUMDes kemudian disulap jadi gerainya Kopdes. Ini kan menjadi sesuatu yang menarik, termasuk juga ada penyertaan dari BUMDes untuk Kopdes dan seterusnya. Saya pikir saya tidak perlu berpanjang kata, kita berikan kesempatan dulu ke Pak Kades. Pak Kades, halo, mana ini Pak Kades? Halo, Pak Kades, malah Pak Kades tadi sudah ada kan? Pak Kades mau ke open mic? Ini Silakan Kak. Pak Kades open mic. Mungkin Nggih, bisa memberikan antaran ceritanya kayak apa ini bisa terobosan yang luar biasa. Monggo. bisa, bisa didengar nih, Pak. Ye, sampun, monggo. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam. barusan selesai ngaji berjalan, alhamdulillah moga-moga jadi manfaat bagi siapapun. Amin. Terima kasih diberi kesempatan waktu dengan Kopdes Bengkal. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini Kopdes Bengkal masih eksis sesuai dengan launching awal, masih bisa jualan gas, pupuk, dan sembako, dan lain-lainnya yang bermanfaat bagi warga. Untuk yang dari forum saat ini tentang Kapulaga memang kami sampaikan bahwa nanti secara teknis yang di Firman, intinya bahwa kita bersama antara Gapoktan, terus sama Kopdes, dan dengan BUMDes kita bersama, alhamdulillah sebelumnya ini dari Gapoktan sudah memulai pengumpul dari Kapulaga, dan alhamdulillah pada saat itu, pada saat launching, untuk ekspor bisa dilaksanakan pada saat launching, pada saat Pak Walmen datang ke Bengkal. Secara teknis, monggo dari Dek Firman sampaikan seperti apa kronologis dan barangkali ke depan kita mau seperti apa. Makasih, monggo Mas Suran. Makasih Pak Suryo. Oke, terima kasih. Matur nuwun sekali Pak Lurah. Jadi ini adalah kolaborasi atau kemudian penguatan koperasi Desa Merah Putih ini dilakukan oleh kawan-kawan dari Gapoktan. Ini penangkapan saya seperti itu. Dan kemudian ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa manakala kemudian dari Gapoktan dalam hal ini mungkin Mas Firman yang kemudian sudah memulai dengan agenda untuk ekspor rempah dan seterusnya. Tapi lebih jelasnya mungkin Mas Firman bisa berbagi cerita. Ceritanya gimana ini kok terus tahu-tahu baru 4 hari diluncurkan wis ekspor dihadiri oleh Wamentan. Kerennya kayak gitu ya. Monggo silakan Mas Firman. Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan Pak Surya Koco. Sebelumnya perkenalkan buat teman-teman KDMP yang ikut hadir dalam forum ini. Perkenalkan saya Firman, merupakan pengurus dari Koperasi Desa Merah Putih Desa Bengkal, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung. Sebelum saya mulai, salam kenal. Semoga dengan adanya kegiatan ini akan menambah relasi kita dan juga memajukan koperasi kita masing-masing dan juga menyukseskan program pemerintah yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa melalui koperasi Desa Merah Putih ini. Di awal saya pengen langsung masih pepatah, satu lidi itu tidak bisa untuk menyapu satu halaman, tapi 1000 lidi atau satu lidi yang digabungkan banyak itu akan bisa menyapu satu halaman. Mungkin begitulah konsep yang dilakukan oleh Pak Kades. Jadi Pak Kades ini luar biasa, Bengkal itu bisa membuat kelembagaan di desa itu kondusif, Pak. Nah, bagaimana tidak ada ego sektoral antara BUMDes, Gapoktan, dan lain-lain, yang intinya dengan adanya program koperasi ini semua gotong royong. Bagaimana desa ini bisa sejahtera melalui program-program pemerintah gitu. Itu
luar biasanya Pak Kades kami seperti itu. Jadi berbicara ekspor itu di Sambengkal itu beberapa, tidak semua, beberapa petani dan juga kelembagaan petani Poktan dan Gapotan itu mengenai ekspor itu bukan hal baru. Jadi memang sebelumnya itu Gapoktan itu adalah menjadi supplier kami selaku eksportir. Jadi sebelum adanya koperasi itu sudah jalan bahwa menerima hasil petani, lalu petani didampingi, lalu diarahkan bagaimana yang baik, lalu diserap oleh kami sebagai eksportir. Nah, di situ, nah adanya koperasi, nah Pak Kadesnya luar biasa juga mengajak bagaimana Gapoktan itu bertransformasi menjadi koperasi gitu. Jadi kita menjadi, kenapa kok ujuk-ujuk tiba-tiba ekspor, ya karena kita KDMP ya baik dengan eksportir yaitu CV Kapologo Jaya Mandiri, intinya kita berkolaborasi, kolaborasi yang bagaimana yang menguntungkan bagi masyarakat. Karena apa? Ketika adanya koperasi kan jelas Pak, dibentuk tujuannya untuk memutus tali rantai distribusi hasil yang terlalu panjang. Jadi kami bermitra dengan koperasi intinya meningkatkan hasil para petani dengan memotong rantai pasar yang panjang seperti itu. Nah, secara gambarnya seperti itu. Mungkin ada langsung diskusi yang lain atau cerita-cerita dulu, Pak. Kalau ceritanya seperti itu, Pak. Oke, jadi mungkin yang menarik adalah ketika kemudian Mas Firman ini eksportir, kemudian bekerja sama dengan teman-teman Gapoktan dan kemudian Gapoktan ini diajak oleh Pak Kades untuk memperkuat Koperasi Desa Merah Putih kan kira-kira seperti itu dan kemudian ada kerelaan dalam tanda petik, artinya ada kerelaan dari Mas Firman ketika kemudian pada saat selesai peluncuran kemudian ada ekspor, kemudian itu ditampilkan sebagai kerja dari KDMP. Ini ceritanya kayak apa? Mungkin Pak Lurah juga bisa cerita ini gimana ngerayunya eksportir kemudian bisa tampilnya jadi apa eh, tampak dari bagian dari KDMP. Monggo Pak Lurah. Ini banyak Pak, banyak silakan. informasi yang harus kita dapatkan dari lurah yang visioner seperti ini. Monggo. Jadi Pak Tumun, Mas Seno. Jadi awalnya memang karena akan hadirnya Pak Wamen, jadi kita memang dipaskanlah hari itu, waktu itu, akhirnya bahwa kita ketemu untuk mempromosikan bahwa Bengkal juga sudah siap dengan menerima Kapulaga, maka dengan cara itu kita mengambil beberapa 3 kontainer yang harus kita ekspor itu. Jadi intinya bahwa berkolaborasi ini adalah menguntungkan semua pihak, Pak. Dari eksportir sendiri, dari CV Kapulaga juga diuntungkan, dari KDMP juga diuntungkan, dan sebagai eksportir di Firman sebagai pihak yang wakil ketua bidang usaha juga insya Allah akan bisa melaksanakan tugas yang akan datang itu. Mungkin itu saja Pak, mungkin mengepaskan waktu yang mungkin memang gampang-gampang susah, dan ternyata memang bisa terlaksana dengan seperti itu. Kita kerjasama dengan perusahaan yang ada di Bengkal ini, ada sepatu juga, jadi kita mematchkan itu memang agak perlu waktu yang tepat. Itu Pak, gitu Pak. Artinya momentumnya dapat gitu ya Pak Kades ya. Ya, gitu. Momentumnya dapat dan Ya, kemudian memang jadwalnya ya, kebetulan bertepatan dengan setelah selesai peluncuran. Tapi ke depannya ini mungkin moga Pak Lurah atau Mas Firman. Ke depannya agendanya seperti apa? ya. Agendanya dengan ekspor ini seperti apa? KDMP Bengkal akan mengambil posisi seperti apa? Dan ketika mungkin, nah ini kan kita juga share ke teman-teman yang ada di Koperasi Desa Merah Putih yang di Temanggung ya, ada grup yang kita coba bikin untuk Temanggung, kita juga share dan otomatis kan mungkin jadi kalau di Temanggung bisa tersentral untuk ekspor rempah dengan standar kualitas yang mungkin sudah di-guidance oleh
KDMP Bengkal atau oleh eksportir dan seterusnya. Kira-kira seperti apa ini Pak Kades atau Firman bisa memberikan visinya ke depan kayak apa ini dengan urusan ekspor? Karena ini kan akan menjadi divisi, artinya unit usaha tersendiri nih. Unit usaha dari apa unit usaha yang wajib dalam tanda petik yang 7 itu gerai-gerai itu kan ini akan ada unit tersendiri untuk ekspor atau kemudian ini jadi unit produksi atau gimana ini Pak Kades? Oke, saya tambahkan barang nanti Pak Firman tambahin kalau saya kurang. Jadi memang konsep awal kita bahwa sudah kerjasama dengan pihak ekspediter itu bahwa kita menampung seluruh hasil dari para petani Kapulaga itu tidak hanya di Bengkal dan Keranggan Temanggung, dan insya Allah kalau memang ada dari rekan-rekan yang lain di lain kabupaten juga kami bisa menerima dan harga tertentu yang disepakati. Artinya bahwa kami di Desa Bengkal siap menerima kapulaga dari manapun begitu Pak. Konsepnya itu Pak. Oke. Oke, jadi secara spesifik rempah kapulaga itu siap untuk KDMP Bengkal untuk menjadi penampungnya karena sudah bekerja sama dengan eksportir, kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang mungkin Firman bisa memberikan gambaran ini ruang-ruang peluang apa peluang untuk apa urusan rempah atau mungkin saya nggak tahu apakah hanya kapulaga atau ada yang lain dan seterusnya kemungkinannya akan seperti apa untuk bekerja sama dengan KDMP Bengkal. Sebelum Firman menjawab, saya sampaikan kawan-kawan, Firman ini sudah ada di grup kita forum Koperasi Merah Putih. Jadi kawan-kawan yang sudah ada di grup bisa nanti kalau belum puas dengan pertemuan malam ini bisa tektokan langsung di grup yang sudah kita siapkan. Alhamdulillah anggotanya sudah lebih dari 100 dan saya pastikan yang bergabung itu adalah pengurus atau pengawas dari Koperasi Desa Merah Putih karena kalau bukan pengurus dan pengawas nanti bukan kita tidak pengen, tapi ketika kemudian pembicaraannya jadi tidak produktif itu malah bikin capek. Jadi daripada banyak orang yang bergabung tapi kemudian tidak satu frekuensi, yang menurut saya lebih baik kita saring karena untuk yang umum kita juga sudah ada grup yang lain yang membernya sudah lebih dari 1.000 juga. Ya silakan kalau mau berbincang apa saja di sana, tapi khusus untuk yang forum KMP itu memang kita khususkan yang masuk adalah satu pengurus dan pengawas, yang kedua Pak Lurah, Mas Firman dan teman-teman, saya sampaikan bahwa yang ada di sana ada juga staf khusus dari Menteri, ada sudah saya ajak bergabung, ada juga dari perbankan, ada yang sudah bergabung, tim IT kemarin kawan-kawan juga sudah mengenal, ada di dalamnya, jadi insya Allah kolaborasinya akan lebih lebih nikmat lah ya karena bagian-bagian penting saya juga mencoba merayu mereka-mereka yang punya potensi untuk membantu tumbuh kembangnya Koperasi Merah Putih. Silakan Firman, mungkin bisa di-sharing apa yang bisa dijadikan ruang kerjasama untuk urusan ekspor rempah ini. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi gini Pak, Indonesia itu adalah negara yang merdeka, berarti pernah dijajah. Negara Indonesia itu dijajah itu karena apa sih Pak? Kenapa VOC itu menjajah Indonesia? Itu yang pertama karena hasil bumi Indonesia itu yang luar biasa. Nah, apa sih yang mereka cari? Nah, apa sih yang mereka cari? Yaitu rempah. Cerita sejarah dari SD sampai kita perguruan tinggi kalau berbicara Indonesia dijajah adalah untuk mencari rempah. Berarti memang negara Indonesia ini kaya akan rempahnya. Nah, cuma saja dalam berjalannya waktu petani ini selalu yang dirugikan. Prinsip-prinsip kapitalis adanya koperasi ini kan untuk bagaimana kita tidak berbisnis secara kapitalis, tapi selama ini para pedagang ini berbisnis secara kapitalis, sehingga ya pengennya pedagang itu untung sebanyak-banyaknya, petani
ya petani ya udah terserah kita yang ngasih harga. Nah, konsep-konsep seperti ini kan yang membuat rempah-rempah yang tadinya khususnya di Indonesia ini menjadi berkurang. Padahal Pak, permintaannya rempah itu dari data yang kami punya itu permintaannya sangat luar biasa, terutama di Cina. Ini permintaannya sangat luar biasa sekali. Belum kita berbicara negara lain. Cina aja itu permintaannya luar biasa dan Indonesia pun selalu kurang-kurang. Masalah kita ekspor ke Cina. Seperti itu. Jadi ketika kita terus selanjutnya kapulaga, selanjutnya cabai Jawa, pala, merica, itu potensi untuk diserap itu sangat tinggi dan juga kami koperasi siap menerima produk-produk itu. Ya, jadi potensi ini harus dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Karena apa? Produk-produk yang saya sampaikan itu pertama dia mudah perawatannya. Kedua, dia minim resiko. Yang ketiga, terpenting adalah pasarnya sudah pasti. Jadi bahwa Bapak atau Ibu-ibu tidak pusing lagi mencari pasar. Selama ini kan kita nanam nanti harus mikir pasarnya. Ini beda. Pasarnya sudah pasti. Koperasi Merah Putih Desa Mengkal, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung, siap menerima rempah yang kami sebutkan tadi. Itu sebanyak-banyaknya. Yang penting cocok barang dan cocok harga. Kayak gitu. Nah, tentunya kami akan siap membeli di atas pasar dalam artian sesuai spek yang kami minta. Nah, seperti itu. Jadi konsep kami di koperasi tentunya kami tidak hanya berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, tapi kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman semua komunitas yang ada di sini. Nah, konsepnya bagaimana sih? Nah, jadi Bapak sama Ibu-ibu, nanti masalah budidaya gampang sekali. Lebih gampang menanam rempah-rempah ini daripada padi. Gitu. Padi kan sudah familiar di Indonesia dan ini lebih gampang daripada itu. Jadi nanti teman-teman ketika mau bekerja sama dengan koperasi kami, intinya dalam jual beli rempah ini, usaha-usaha di koperasi teman-teman ini akan berjalan. Karena apa? Gini, oke, kalau kita langsung buka usaha, misal gerai ABCD. Nah, di sini kan masih banyak pesaing yang lainnya. Tentunya, kalau satu desa itu luasannya 50 kilo, 3 kilometer. Yang orang di pojok, desa paling pojok utara mau ke selatan kan berat. Lebih baik belanja di sekitar. Nah, adanya koperasi ini adanya koperasi yang berbisnis di rempah ini akan menarik para petani. Kok bisa menarik sih, gimana sih? Jadi gini, koperasi menyarankan para yang sudah punya komoditas dirawat dengan cara-caranya nanti saya akan share semua cara merawatnya biar produktivitasnya optimal. Itu gampang banget, sangat gampang. Kalau teman-teman sudah tahu itu, walah cuma kayak gitu toh, kayak gitu, sangat gampang. Jadi teman-teman mengajak anggota atau masyarakat merawat misal kapulaganya dirawat. Setelah dirawat itu nanti hasilnya itu disetorkan ke koperasi. Nah, tentunya merawat kapulaga ini kan membutuhkan pupuk. Oh, di koperasi ini ada pupuk. Nah, secara otomatis kalau kita petani menjual kapulaga ke koperasi, otomatis, aku butuh pupuk. Pupuknya beli di koperasi. Selanjutnya, rumah butuh bumbu-bumbu. Oh, di koperasi ada bumbu-bumbu. Oh, ternyata petani pusing. Oh, di koperasi ada gerai apotek. Seperti itu. Nah, ini akan menggerakkan usaha-usaha lainnya. Terus yang terpenting, ada kan di koperasi itu usaha simpan pinjam. Tapi tidak perlu dipungkiri, kebanyakan koperasi itu atau organisasi di desa ya, seperti PUAP dulu dan itu, adanya bukan simpan pinjam. Pinjam, simpannya berat. Betul nggak Pak? Kayak gitu. Nah, adanya
adanya petani mengusahakan kapulaga ini menjadi jaminan kepada koperasi. Jadi, oh, petani mau ngakses pinjaman, oke boleh, tapi disesuaikan dengan jumlah panennya kapulaga. Oh, misal kamu pengen pinjamannya lebih banyak, ayo lebih dirawat lagi, tambah tanam lagi. Nah, semakin banyak nanam, semakin dirawat kan pemasukan koperasi makin banyak juga. Dan juga uang yang dipinjamkan kepada anggota ini kan tidak hilang, ada jaminannya. Oh, dia nggak bisa bayar kan bisa dipotong dari hasil panennya seperti itu. Jadi nanti konsepnya teman-teman bisa meniru di Koperasi Bengkal seperti itu, bisa disampaikan. Nah, masalah pasar kami siap menerimanya. Nah, misal kok masih dalam lingkup Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu sekarang akses bis sangat gampang. Titipkan bis aja. Per kilo ada yang 500 per kilo, tinggal transportasi bis. Misal dari Rembang, tadi ada yang baca dari Rembang, ya udah titipin bis dari Rembang arah Jogja. Kan lewat, nanti turun di Bengkal kami ambil. Jadi masalah pengiriman itu tidak menjadi masalah. Seperti itu. Oh, misal kok beda pulau, ya udah bagaimana nanti kita kami bantu pengirimannya bagaimana dan bla 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 gitu. Seperti itu sih, Pak. Jadi dengan Oke, adanya ini akan ya, menggerakkan silakan. semuanya. Dan terus kayak gini, Oke, Pak. Mas Firman, mungkin pertanyaannya ini ada yang menarik ini di chat adalah jenisnya apa saja nih, rempahnya itu apa saja, yang Oke. apa yang mungkin bisa dibantu oleh apa koperasi desa Bengkal ini untuk kemudian apa bisa tertangani dan kemudian nanti kalau untuk keperluan komunikasi teman-teman nanti Mas Firman bisa share di chat nomor nomor kontaknya atau kalau yang sudah ada di grup forum itu sudah ada nomor Mas Firman di sana. Monggo silakan Mas Firman, kira-kira apa Boleh. saja nih? Rempah ini Yang kan bisa kami macam-macamnya tampung, banyak nih. di koperasi. Pertama, boleh dicatat semuanya. Pertama, kapulaga. Kedua, cabai Jawa. Ketiga, pala, merica. Nah, yang terbesar ini karena memang permintaan pasarnya ini sangat luar biasa. Merica itu lada putih ya, bisa disebut lada putih seperti itu. Gitu. Nah, terus masalah perawatannya bagaimana nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di grup, nanti saya akan banyak sharing cara merawatnya bagaimana. Syukur-syukur nanti saya buatkan video untuk cara merawatnya seperti itu. Gitu sih, Pak. Oke, oke luar biasa. Yang jelas Jadi ini gini, Pak, ketika nanti misal koperasi dari Sukoharjo mengembangkan ini, tenang aja, kami pasarnya di koperasi sudah siap seperti itu. Nah, ketika ketika ini dilakukan, Pak, jadi kayak rempah-rempah ini kan bisa ditanam di pekarangan, bisa mengoptimalkan yang tadinya itu bisa hasil menjadi hasil. Terus selanjutnya ini bisa disambi dalam artian masyarakat desa dia biasanya sambil kerja. Oh ini tanaman itu bisa disambi, waktu libur baru dirawat, waktu libur baru dipanen, itu bisa seperti itu. Jadi ini bisa menyasar tidak hanya para petani tapi juga segmen-segmen mohon maaf bisa pegawai dan lain sebagainya kayak gitu. Cuma harus ada diketahui ada istilahnya syaratnya. Kalau kapulaga itu butuh naungan, kalau cabai Jawa harus terbuka, merica atau lada putih harus terbuka, terus pala ya juga lebih baik di lahan terbuka. Selain itu, sekarang tidak perlu dipungkiri Pak, Bapak Ibu, lahan-lahan yang ada di Indonesia ini mulai banyak yang termarginalkan atau tidak tergarap. Itu karena mulai rendahnya minat sebagai petani. Nah, jadi banyak lahan-lahan yang gitu, banyak lahan-lahan yang tidak tergarap. Tapi kalau koperasi ini cermat, ini menjadi sumber cuan bagi koperasi. Gimana? Koperasi menghimpun dana dari para anggota. Nah, tiap tahun ada RAT. Nah, uang yang dihimpun dari anggota ini, ayo buatkan usaha di rempah ini. Contoh cabai Jawa, Pak. Mohon maaf, cabai Jawa, dia tanam 3 bulan udah panen.
Nah, ini kan juga sangat menguntungkan. Kapulaga, dia tanam 6 bulan, 7 bulan udah panen, seperti itu. Nah, ini kan bisa uang dari anggota ini diputarkan dalam artian ke hal yang aman. Dalam artian jangan ke simpan pinjam, baru mulai kok langsung simpan pinjam gitu. Nah, malah nanti nggak jadi RAT gitu. Adanya cuma menjadi debt collector gitu ya, Pak. Kayak gitu. Nah, kalau ini kan aman. Aman, pasarnya sudah jelas, seperti itu. Nah, tinggal desa-desa koperasi ini menemukan orang yang bertanggung jawab mengolahnya. Nanti kan tinggal bagi hasil gitu, seperti oh yang punya lahan 30%, oke. Koperasi yang modalin, oke. Selanjutnya ada penggara sistemnya berapa dikali 10 diberi 10%, 20%, nah, seperti itu. Ini menjadi potensi. Yang penting kita sebagai koperasi mau diajak koperasi kan ini merupakan orang-orang sosial yang luar biasa di desa. Jadi kita juga harus tidak menyampingkan bisnisnya. Bisnisnya dalam artian kita harus menarik peluang-peluang, harus solutif, harus jangan mudah mengeluh dan sebagainya. Tentunya koperasi dibentuk aja nanti tidak semudah yang dibayangkan. Oh, berjalan ada masalah. Oh, gini ada masalah gitu. Di Bengkal pun kayak gitu, tapi bagaimana caranya kita mencari solusi seperti itu. Dan tentunya Bapak-bapak tidak ada hal yang instan. Apalagi ini hal baru. Nah, tentunya perlu banyak belajar seperti itu, belajar, evaluasi, perbaiki, kembangkan seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi ini satu motivasi untuk kawan-kawan. Jadi jangan kemudian hanya menunggu kapan ada pencairan apa pinjaman, tetapi apa yang sudah ada di desa itu dioptimalkan. Kemudian forum yang kita miliki ini adalah forum untuk sharing bisnis seperti yang tadi Mas Firman sampaikan. Ini sangat mungkin apa dari daerah-daerah di Jawa Tengah atau bahkan di luar Jawa Tengah di Pulau Jawa umpamanya kita juga punya ada kebetulan nanti pada saatnya nanti kita akan undang juga ada kawan yang dari Temanggung yang memiliki apa perusahaan ekspedisi Next Cargo. Jadi itu juga apa kemarin saya sudah berbincang bagaimana kemudian bisa memberikan dukungan keperluan kawan-kawan di koperasi ini. Setidaknya beliau nanti akan menyampaikan rute yang apa yang dilalui oleh apa perusahaan ekspedisi beliau itu ada di mana dan kode Indonesia sudah ada kerjasama dengan apa ekspedisi ini sehingga kawan-kawan akan mendapatkan apa harga spesial lah dari ekspedisi ini. Kira-kira itu. Nah, kawan-kawan, saya berharap bahwa forum ini bisa rutin kita selenggarakan dengan kawan-kawan mengusulkan ada peluang apa yang ingin disampaikan atau ada informasi apa yang ingin disampaikan. Mungkin pada saatnya nanti kalau memang udah sampai pada urusan pengajuan pinjaman dan seterusnya nanti yang dari pihak perbankan kita minta untuk bicara dan di forum ini. Kira-kira seperti itu. Silakan kawan-kawan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan ke Mas Firman atau Mas Firman boleh langsung juga share nomor kontaknya di apa di chat supaya teman-teman juga bisa apa bisa bisa ini ya bisa berkomunikasi untuk apa kita sangat butuh pinjaman dari negara ya siapa yang nggak butuh pinjaman kan gitu tapi kira-kira bank atau negara itu menganggap kita layak untuk diberikan pinjaman atau enggak itu bagian yang harus kita bangun portofolionya. Jangankan negara, orang tua kita aja kalau mama anaknya pengen berusaha, kemudian ditanya kira-kira kamu mau usaha apa, nggak tahu jawabannya, nggak tahu rencananya, ya kira-kira orang tua kita juga berpikirnya nggak ngasih pinjaman, tapi ya ngasih apa, ngasih bantuan aja secukupnya kan kira-kira seperti itu. Jadi saya pikir itu yang apa yang perlu dipahami kawan-kawan. Koperasi ini harus kelihatan apa pergerakannya, kelihatan kemanfaatannya, kelihatan pertumbuhan anggotanya. Bagaimana kemudian satu apa perbankan akan menyetujui untuk memberikan pinjaman, bagaimana apa umpama BUMN akan
memberikan kesempatan keagenan ketika data dari koperasi aja anggotanya cuma 9 orang kan kira-kira seperti itu. 9 orang itu lah Pak, 5 pengurus, 3 pengawas, 1 anggota kan. Artinya ketika diberikan support pinjaman yang akan mendapatkan manfaat adalah anggota koperasi lah. Anggota koperasinya cuma 9 dari 3.000 kepala keluar apa kepala keluarga ya. Ya kan terlalu kecil untuk kemudian memang akan memberikan manfaat atau dampak yang luas atau enggak kan kira-kira seperti itu. Itu bagian yang kemarin sudah kita diskusikan tentang bagaimana kemudian kita perlu melakukan updating terhadap microsite kita, data-data keanggotaan kita ada di sana dan seterusnya. Antara keanggotaan dengan dengan kemanfaatan itu bagian yang kemudian pasti akan beriringan ketika masyarakat merasa dapat manfaat, maka keanggotaannya pasti akan tumbuh. Kira-kira seperti itu. Silakan mungkin kalau ada yang ingin menanyakan seputar bisnis yang dilakukan oleh KDMP Bengkal untuk di luar bisnis itu seperti pinjaman dan seterusnya, mungkin kita akan ada sesi yang lain untuk kita bisa perbincangan. Silakan, sudah open mic, anggota BPD desa mana ini? Jalo mana? Silakan, langsung langsung bicara aja. Iya, dari Desa Jelenggudo, Kecamatan Latem, Kabupaten Rembang. Woi, Rembang, monggo silakan. Iya, ini Pak, memang dari kami sebagai pengurus KDMP Desa Jolotundo itu memang belum bergerak, Pak. Ya, saya sendiri juga bingung, Pak. Geraknya ini kita mau konsep yang bagaimana, gitu, Pak. Karena koperasi sendiri itu kan ya tadi yang jenengan sebutkan itu kan harus ada anggota. Sedangkan kalau di daerah kami ada koperasi yang banyak yang gulung tikar dan kemudian yang simpan pinjam itu ada yang tidak dikembalikan. Nah, itu kepercayaan masyarakat terhadap koperasi itu sangat sulit, Pak. Jadi kalau kita mau bergerak itu juga banyak orang itu yang alah paling yo ngono iku wae kan gitu kalau bahasa Jawanya gitu ya. Paling kok yo ndak ra koyo ngono iku, do koyo liyane ya. Jadi kita itu membangunnya dari mana ini kita bingung. Lah kalau kita mau membuat sebuah usaha ya Pak atau gerai atau apa. Kalau kita belum dapat pinjaman itu saya rasa kalau menurut saya sulit Pak. Itu kalau di daerah saya. Karena ya tadi sudah banyak koperasi seperti BUS ya yang di daerah kami itu BMT itu membuat apa ini kepercayaan masyarakat itu menjadi sangat berkurang. Nah, itu Pak cukup dari kami Pak. Oke, Saya mungkin Tua. sebelum ditutup pertanyaan saya, di desa sampean ada nggak kelompok tani? Nah, di daerah kami itu kebetulan tidak wilayah pedesaan Pak. Jadi kebanyakan itu masyarakatnya ya mungkin sopir seperti itu, terus Oke, dagang kecil-kecilan. oke, data dari situ. Sampean punya nggak data kira-kira bahwa masyarakat di desa sampean itu butuh tabung gas berapa banyak setiap bulan? Nah, ini yang akan yang saya rencanakan mungkin yang lebih produktif itu ya gas itu Pak LPG. Kalau LPG sudah pasti Nah, itu. artinya bukan lagi bicara dari mana mau memulai, tapi Iya, kapan akan dimulai kan kira-kira iya, seperti iya, itu. iya betul Pak. Jadi sudah ada bayangan. Ya, Jadi iya, ketika tadi disampaikan tidak tahu bagaimana memulai, sebenarnya sampean sudah tahu cara dari mana memulai, tapi sampean belum memulai kan kira-kira seperti itu. iya, iya, Menggalang anggota iya Pak. setidaknya itu Iya, memperkirakan kira-kira warga masyarakat di desa ini apa yang dibutuhkan. Kalau kemudian, oh ternyata di wilayah pesisir berarti nelayan, kebutuhan nelayan apa, kira-kira seperti itu ya kan? Itu kan bisa menjadi bagian yang perlu dicermati tentang bagaimana potensi dan tantangan yang ada di wilayah desa. Nah, dari situ kalau kita melihat apa yang disampaikan di Bengkal umpamanya,
Karena Bengkel ada Gapoktan, maka kemudian merangkul Gapoktan. Kalau kemudian ternyata di sana itu tidak ada petani, di sini adanya apa kelompok pekerja umpamanya, seperti yang kemarin kita sempat diskusikan di Bengkal adalah, oh di sini banyak pekerja, tapi pekerja pabrik dan seterusnya. Mereka kemudian mendapatkan apa mereka yang butuhkan adalah pinjaman dan seterusnya. Salah satu yang sempat kita diskusikan ya Mas Firman ya waktu kita ngobrol-ngobrol itu kan oke kalau memang memang kemudian masyarakatnya itu butuh pinjaman dan seterusnya ya berarti bagaimana koperasi ini melakukan pendekatan kepada pabrik umpamanya pabrik yang banyak pekerja dari desa itu pabrik yang mana diajak kerjasama untuk payroll. Jadi pada saat gajian langsung dipotong. Logikanya akan kecil kemungkinan untuk tidak terbayar kecuali dia keluar atau dikeluarkan dari perusahaan. Artinya tidak akan mendapatkan gaji lagi. Tapi bagian-bagian itu sangat mungkin untuk kemudian dicermati lebih lanjut. Kira-kira itu. Nah, kalau umpama bicara tentang simpan pinjam, kemarin kita juga sempat diskusi kecil ya, Mas Firman ya, di ruangnya Pak Kades ya. Bagaimana kemudian teman-teman berkomunikasi dengan apa perbankan, membuka agen laku pandai. Dari agen laku pandai itu, ketika membuka apa, memberikan apa, membuat warga untuk punya rekening, tidak harus ada saldo minimal, tidak ada biaya. Itu ketika ada warga yang buka rekening, teman-teman sudah dapat fee dari laku pandai. Ketika kemudian mereka ada yang butuh kur dan seterusnya, bisa dikomunikasikan ke pihak laku pandai untuk kemudian teman-teman mengolek datanya dan kemudian dari perbankan yang melakukan apa survei kelayakan apakah sudah pernah dapat atau kemudian bagaimana dan seterusnya. Artinya kehadiran koperasi ini memberikan kemanfaatan. Mereka tidak harus datang ke bank, tidak harus apa apa jauh-jauh ke bank untuk mengajukan permohonan dan seterusnya bisa dibantu oleh koperasi. Kira-kira itu Mas tambahan informasi yang bisa saya sampaikan bahwa kemudian apa diskusinya tentang modal untuk apa untuk buka kredit dan seterusnya. Kalau kita Kalau kita cermati ketika dukungan dari pihak desa itu cukup, maka sebenarnya buka gerai mama mau bikin kantor ya desa mungkin bisa fasilitasi. Kalau mau bikin apa gerai sembako dan seterusnya ya bisa didiskusikan dengan pihak desa mungkin ada tempat atau yang ada aset desa yang bisa dimanfaatkan. Bahkan baru saja kemarin keluar peraturan dari apa himbauan dari Menteri Dalam Negeri untuk apa daerah-daerah menginventarisasi aset daerah yang tidak terpakai. Ini artinya bisa juga proaktif dari teman-teman dari desa masing-masing itu mungkin ada apa mungkin ada SD yang sudah tidak aktif lagi atau PAUD yang tidak aktif lagi atau mungkin ada aset desa yang dulu dipakai oleh Pemda dan seterusnya itu bisa menjadi bagian yang diinisiasi untuk kemudian dimintakan menjadi bagian yang bisa dimanfaatkan oleh koperasi. Kira-kira itu tambahan dari saya di luar dari apa yang kita angkat malam hari ini tentang apa rempah. Silakan Mas Adib open mic langsung apa yang ingin disampaikan. Semoga Eh, terkait dengan rempah. ya, terima kasih. Assalamualaikum, salam kenal Mas Firman dan Waalaikumsalam, monggo. Koco. Saya Yocok ikut itu ngopi pagi. Siap. Yang pertama terkait dengan Kopdes. Kebetulan saya posisinya anggota aja, anggota di Kopdes Kelurahan. Kebetulan saya di Paraan di kota. Nah, pada kesempatan kali ini saya tertarik Mas Firman itu yang terkait dengan kapulaga atau tanaman-tanaman yang istilahnya 3 bulan bisa hasil atau bisa panen. Nah, apakah di daerah perkotaan
modelnya yang pakai polybag atau bagor dengan tanah yang sedikit bisa tapi sedikit tapi bisa untuk bercocok tanam apa yang eh, yang bisa hasilnya seperti kapulaga atau yang bisa dikerjakan seperti apa tanamannya. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi saya pendamping desa di Kecamatan Klidung, perbatasan Wonosobo, Temanggung. Nah, di situ rata-rata teman-teman Kopdes masih tetap menunggu instruksinya seperti apa, syaratnya harus pengajuan seperti apa, tapi untuk membangun portofolio itu belum ada kesadaran apa sih yang agar pinjaman itu percaya terhadap Kopdesnya itu seperti apa, gerakannya seperti apa, rata-rata pada menunggu di 13 desa yang kami temani untuk diskusi, pembentukan dan akta notaris, baru sampai di situ stop gitu. Terus yang ketiga, saya tertarik Pak Dekoco cerita forum ini penting atau enggak, butuh, saya yakin ini butuh dan jaringan itu menjadi penting untuk sebagai motivasi. Orang berusaha mesti ada ambruknya, tapi ketika untuk bangun itu butuh support, butuh teman. Mungkin itu aja 3 pertanyaan atau cerita saya terkait kebetulan saya di Kopdesnya di perkotaan. Istilahnya sawah yo tidak punya, ya adanya ya pasar, depan rumah pasar, terminalnya nggak ada. Ya istilahnya solusinya ketika mau bercocok tanam ya di samping rumah, depan halaman, pinggir-pinggir itu paling seperti itu. Begitu. Terima kasih Pak Dekoco, Mas Firman, salam kenal, minta kontaknya. Makasih, Assalamualaikum. Firman bisa, Mau saya dulu, Pak. Mas Firman nanti bisa share nomor kontaknya, Oh, iya. foto-foto Temanggungi kan itu. Jadi kan apa, kalau di komunitas Temanggung itu kita punya prinsip guru kopi, guyup, rukun, kompak, peduli. Jadi guyup ya, rukun ya, kompak ya, peduli ya. Nah ini kepedulian terhadap Mas Adib yang di perkotaan, jadi koperasinya Mas Adib mungkin koperasi kelurahan. Nah bisa jadi karena ceritanya tadi ada pasar, ya itu mungkin bisa jadi salah satu potensi bahwa koperasi kelurahan punya punya kios di pasar itu yang kemudian membeli produk-produk yang sesuai kebutuhannya Mas Firman umpamanya kan bisa juga itu dilakukan. Dan kalau di perkotaan ya salah satunya ya tabung gas itu menjadi sesuatu yang menarik, gerai sembako itu sesuatu yang menarik. Silakan Mas Firman bisa memberikan respon. Iki iso nganggo polybag apa ora? Siapa tahu kalau memang ada tempat yang di lantai-lantai atas kemudian itu ditanami dan seterusnya gimana? Monggo Mas Firman. Ya, terima kasih Pak Koco. Ini kalau ada pendamping desa seperti ini sangat luar biasa kritis seperti ini, kayaknya koperasi bisa cepat-cepat gaspol ini. Ya, Adib, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Jadi sebelum ada pertanyaan ini saya sudah tahu bakalan ada muncul pertanyaan ini. Nah, jadi saya bisa menjawab. Jadi untuk tanaman kapulaga, cabai Jawa, itu saya sudah mencoba menggunakan planter bag ya Pak, yang dimaksud tadi. Ya, kami sudah coba menggunakan planter bag. Bapak bisa main ke Bengkal, bisa lihat kapulaga di planter bag bisa berbuah. Tapi tidak maksimal Pak, lebih bagus ketika dia di lahan. Seperti itu. Terus selanjutnya cabai Jawa pun bisa tapi kita baru mencoba baru saja, belum tahu untuk produktivitas maksimalnya itu bagaimana belum bisa. Tapi Pak, kalau misal di Kauman itu masih ada pekarangan yang belum diplester Pak, belum diplester, itu dikasih aja tajar itu menggunakan kelor atau leresede atau apapun gitu yang tujuannya atau mau lainnya lah nanti disesuaikan lah. Intinya cabai Jawa ini mau di tanah jelek pun dia mau hidup
mau berproduksi, yang penting apa dia dirawat itu bisa Pak. Jadi tidak perlu harus di desa, itu tidak bisa gitu. Nah, kalau itu mungkin bisa, mungkin kalau banyak yang belum diplester bisa seperti itu. Kalau kita ngomongin tentang rempah-rempah. Terus selanjutnya ada merica perdu, lada putih yang perdu itu bisa Pak. Yang penting nanti diolah menjadi lada putih ya Pak. Itu bisa. Di planter bag bisa, tapi kalau pala Pak nggak bisa. Pala kan pohon gitu. Gitu. Seperti itu. Yang kedua selanjutnya dikledung ya Pak. Dikledung mau dikembangkan apa gitu ya. Ya, dikledung bisa saja Pak. Tapi untuk saat ini kebanyakan rempah-rempah yang kami tanam ini, saya untuk merica-merica itu saya pernah jalan-jalan ke Selopampang. Selopampang daerah mana ya Pak? Daerah paling atas sendiri, ternyata dia buat merica pun bagus, bisa keluar gitu. Bisa keluar. Mungkin cabai Jawa pun bisa, kapulaga di daerah Windusari Pak. Windusari yang paling gunung, yang arah ke mana Kaliangkrik, itu juga bisa. Nah, bisa optimalnya apa tidak, saya kembali lagi ngomong Pak tadi. Tidak bisa usaha yang tiba-tiba langsung ibaratnya kayak apa, tiba-tiba kayak Candi Prambanan dibangun satu malam, nggak bisa. Nah, perlu adanya mungkin teman-teman di sana diarahkan, oh ayo nyoba dulu dong 10 pohon, toh ini kan berbuahnya cepat. Nyoba dong 5 pohon, dicoba, kalau bagus baru dikembangkan. Seperti itu Pak. Ya Oke, dan Mas tradisinya Adib ini kan apa mendampingi yang di wilayah Kelidung, artinya kan wilayah pedesaan. Jadi kayaknya menjadi penting ini Mas Adib apa nanti apa bisa WA ke saya juga. Nanti saya kasih nomornya Mas Firman kalau Mas Firman belum sempat nulis di chat. Bisa nanti saya share. Oh, paraan paraan Bengkal itu ya nggak terlalu jauh lah. Artinya motoran juga saudutan juga wis tekan gitu kan. Ya janjian aja ketemu main di Bengkal bisa diskusi lebih panjang ngobrol enak. Apalagi sama-sama temanggungnya jadi lebih siap, terjangkau. Monggo siap, Mas, Mas siap, Adib ada yang mau siap. ditambahkan? Ini hanya tradisi aja. Kami di Klidung itu kan di 13 desa itu ketika diajak diskusi gitu bicaranya, Mas pasarnya ono pora. Nah, kayak Wah, pasar Onopora itu kan jawabannya jelas. Pasarnya wis ono, kowe nek ra percaya, kowe tek ya. ono Bengkal Nah, iki nomor artinya teleponnya kan gitu ya. saya istilahnya butuh ketemu Mas Firman, cerita, Ya, istilahnya meyakinkan bahwa coba 1, 2, sampai 10 pohon yang bisa seperti apa, terus potensinya berapa lama, hasilnya eh, di perbatasan kan cuacanya juga dingin, yang sudah terlaksana apa saja kan bisa bisa ditiru. Wong desa ki nek ora weruh wujude ora percaya cuan. Betul. Nah, itu yang iya. repot. Iya. Nah, Makasih, makasih. ya, ya. Oke, sip, matur nuwun. Silakan yang lain kalau ingin memberikan responnya, Mas Adib saya pikir udah langsung ketemu gambarannya. Pertama pasti pengennya ketemu sama Mas Firman, nanti ketemu ngobrol-ngobrol lebih jauh gitu kan. Nah, kemudian bisa dibawa ke desa dampingan dan seterusnya tadi disampaikan tentang pada masih menunggu membangun portofolio nggak jelas dan seterusnya. Yang paling gampang itu gini, Mas. Kemarin kita sudah mendiskusikan tentang microsite. Bagaimana teman-teman di apa pengurus itu satu dari banyak pengurus lah paling nggak dari 5 pengurus yang ada, mungkin satu itu kemudian punya komitmen untuk melengkapi data-data di microsite. Nggak mungkin kamu akan bisa mendapatkan apa pinjaman ketika data di microsite itu nggak ada isinya. Ketika mau tanya jumlah anggota aja nggak ada isinya. Nah, cara yang lain yang mungkin saya bisa sampaikan Mas Adib adalah bisa saja membangun data keanggotaan itu seperti yang kemarin kita ketemu di Bengkal umpamanya. Bengkal ketika ditanya anggotanya berapa ada 300 sekian. Oh, udah 400 sekian tapi
yang sudah bayar baru sekian. Artinya semua dimasukkan datanya ketika dia memang sudah tertarik. Bahwa yang sudah bayar itu dianggap anggota, yang belum bayar simpanan pokok dianggap calon anggota. Atau kemudian bisa dibuat satu komitmen bahwa sudah dianggap jadi anggota kalau sudah ngangsur simpanan pokok. Umpama simpanan pokoknya 100.000, kalau sudah bayar 10.000, berarti sudah dianggap ngangsur, maka sudah dianggap jadi anggota tapi masih ada pinjaman simpanan pokok, kira-kira kayak gitu. Sehingga ketika nanti orang di kota yang nanti akan melihat, oh ini mengajukan permohonan, dia tahu bahwa oh, anggotanya itu dari 5.000 warga, ternyata udah 500 orang atau 1.000 orang yang tercatat jadi anggota. Nah ini bagian-bagian itu Mas Adib yang perlu dibangun portofolionya, karena di data itu ada informasi tentang anggotanya, pekerjaannya apa, dan kemudian luasan area desa untuk apa, untuk produk-produk apa itu luasnya berapa dan seterusnya. Potensi desa ada di situ. Tinggal bagaimana komitmen kepala desa dan pemerintah desa untuk mendukung. Jadi ketika data-data yang potensi itu, yang pasti punya adalah teman-teman di pemerintah desa. Mas Adib juga tahu cara mendapatkannya bagaimana. Ya tinggal itu diisikan aja supaya kelihatan bahwa, oh ini desa ini penghasil apa, desa ini penghasil apa, dan seterusnya. Kira-kira itu. Teman-teman kalau ada yang ingin memberikan respon, Pak Lurah kayaknya sudah open mic, ada yang ingin ditambahkan. Monggo Pak Lurah. Sedikit Pak menyampaikan bahwa belum lama ini kami 2 hari yang lalu telah mengundang dari Kepala Cabang BNI Temanggung. Yang intinya kalau modal itu nunggu, kita memang nggak akan selesai untuk mendirikan koperasi. Makanya Bengkal semangatnya dari jumlah anggota sebanyak itu ya kita jalan saja gitu. Memang kita ambil yang kecil-kecil dulu. Nah, infonya itu baru dari perbankan itu akan ada Juklak dan Juknis itu baru tanggal 20 September. Nah, kalau kita nunggu-nunggu itu apakah seperti apa, kita juga akan, saran saya kepada yang Mas yang dari Pak Adib dari Kledung itu ya, mari kita diskusi bareng saja Pak di sama-sama Temanggung seperti apa. Kebetulan memang Bengkal itu diberikan kemudahan dalam segala pengurusannya, baik itu LPG, baik itu dengan pupuk, dan mungkin dengan berdampingan dengan gudang Bulog dan lain-lainnya. Tapi ini tidak semuanya seperti itu, namun apabila ada semangat yang tinggi dari pemerintah desa yang Bapak Soro sampaikan, dan dengan para pengurus itu semangat, insya Allah akan ada jalan. Jadi jangan menunggu-nunggu dengan bank, nanti bank seperti apa, malah kita mikir bunganya, malah kita pusing juga. Yang penting kita jalan. Dan dari kami niatan malah untuk usaha operasional itu malah nggak usah pinjem bank. Itu saya pikir seperti itu. Jadi kalau kita dengan hasil yang sedikit ini, kalau kita dengan bank yang akan bayar bunga bank, malah kita repot juga. Jadi itu Pak, jadi semangat saja, kita mulai saja dengan apa yang harus dilakukan tahap demi tahap agar cepat berdiri operasi itu. Itu tambahan dari saya Pak Sugeng. Oke, terima kasih. Jadi beberapa catatan tadi yang disampaikan oleh Pak Lurah, saya juga sudah membuat artikelnya di jurnal kopdes.id. Bisa dilihat di sana apa yang harus dilakukan oleh teman-teman pengurus, apa yang kemudian harus siapkan oleh teman-teman kepala desa. Saya sudah membuat artikelnya di jurnal Kopdes, silakan bisa dibaca di sana dan coba dipahami apa yang bisa dikerjakan sekarang. Setidaknya untuk memberikan semangat, kebetulan ini Mas Adib juga Temanggung, kemudian Mas Firman di Temanggung, Pak Is juga di Temanggung. Jadi saya berharap bahwa ini bisa menjadi contoh atau model bahwa bagaimana saling menguatkan satu Kopdes, Kopkel, kemudian nantinya kalau yang saya tangkap dari Deputi Bidang Usaha kemarin di salah satu videonya menyampaikan bahwa tahapan berikutnya koperasi desa kelurahan ini adalah koperasi primer. Nantinya akan ada koperasi sekunder. Setidaknya koperasi sekunder adalah beranggotakan koperasi-koperasi primer yang ada. Nah, paling tidak sudah ada tanda-tanda ke sana, kawan-kawan bisa
memulai lebih baik, memulai lebih awal. Kira-kira seperti itu. Kalau udah ada tanda-tanda mendung kan setidaknya kita siap-siap memastikan bahwa rumah tidak ada genteng yang pecah dan seterusnya dirapikan dulu pada saat hujan kita tidak akan kebocoran. Kira-kira kan seperti itu. Saya pikir itu silakan kalau ada yang lain yang sudah open mic, Mas Pur mungkin ada yang ingin ditambahkan. Ini juga dari BUMDes Purworejo ini kayaknya juga siap menawarkan pupuknya juga. Silakan open mic nggak apa-apa karena forum ini adalah forum kita teman-teman koperasi untuk saling menguatkan dimanapun kita koperasi kita apa yang kita bisa saling support kita saling support. Mas Pur ada yang ingin disampaikan ini dari Kalimantan. Nggih, Assalamualaikum Kalimantan ya Mas Pur ya. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Pur. Matur nuwun Mas Koco, lama nggak ketemu. Siap. Terima kasih kepada Pak Kades Bengkel dan Mas Firman yang sudah memberikan pencerahan luar biasa untuk teman-teman semua. Terkhusus kepada Mas Firman tadi disampaikan, kebetulan perkenalkan dulu saya Purwanto dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kebetulan di sini kalau teman-teman tadi menyatakan kekurangan tanah, di sini kelebihan tanah, Mas. Yang bongkor semua, yang terbengkalai, tetapi satu kendala karena Kalimantan Tengah ini gambut. Tanah kita gambut. Jadi 16 tahun saya di sini mengelola tanah gambut. Yang menarik tadi disampaikan Mas Firman tentang kapulaga, kapulogo. Di sini belum ada yang budidaya, tapi dari prospeknya saya pikir luar biasa. Karena belum ada di sini dengan tanah yang luar biasa banyak. Boyoan kalau mikir tanah di sini. Nah, mungkin secara spesifik Mas Firman bisa menyampaikan apakah bisa untuk karakter tanah kita di Kota Waringin Timur, di Sampit ini yang gambut. Karena di sini rata-rata untuk budidayanya sawit. Kalau saya kebetulan ke semua holti saya tanam, termasuk jahe merah, cabai, semangka, itu bisa semua. Kalau untuk kapulaga termasuk tanaman baru yang secara spesifik saya belum mengetahui. Mungkin bisa disampaikan ke Mas Firman atau mungkin tadi dijanjikan dibagi caranya atau gimana gitu. Matur nuwun Mas Firman. Nggih, matur nuwun Mas Koco. Pak Monggo Kasdet. Mas Firman direspon. Nggih. Siapa tahu nanti Mas Firman malah jadi punya lahan yang luar biasa di tempatnya Mas Pur untuk kemudian ditanami dan seterusnya jadi kebutuhan-kebutuhan tertentu bisa secara khusus. Oh ini wilayah ini udah aman mau kontrak berapa aja berani diambil kira-kira kayak gitu. Monggo Mas Firman. Ya, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa. Saya mencoba menjawab dengan sekemampuan saya. Ya, jadi Bapak Kalimantan itu pernah terkenal dia penghasil merica yang bagus. Pernah dengar merica atau lada putih yang bagus. Tapi itu di lahan gambut atau tidak, saya kurang tahu. Oke. Itu di Kalimantan Timur, Mas. Di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan yang memang bukan gambut. Oh gitu, oke. Oke, berarti tidak bisa ya. Oke, selanjutnya mengenai kapulaga. Memang selama ini kami membudidayakan kapulaga dan saya melihat tanaman kapulaga ini ada di Pulau Jawa dan mohon maaf Sumatera gitu. Tapi ada orang sini, orang Wonosobo gitu berdiam merantau ke Kalimantan. Kalimantan ini ngendi, Bro? Si Pak Mono kon ngirim bibit lho. Saya Kalimantannya lupa. Tapi di sana bisa berkembang gitu, tapi saya nggak tahu itu di lahan gambut atau tidak. Tapi yang jelas secara spesifik tanaman kapulaga itu butuh naungan dan juga kalau dia produktivitasnya pengen banyak, dia ditanam di tanah yang
kalau bisa itu tanahnya diusahakan selalu lembab gitu. Terus selanjutnya pH-nya itu mendekati ke basa, bisa 6,5 lebih kayak gitu bagus seperti itu. Nah, kalau saya soalnya belum pernah mencoba dan saya belum tahu gitu. Nah, sedangkan apa tanah gabut itu kan dia terlalu basah ya, Pak, gitu kan? Atau Kering, Mas. terlalu asam? Terlalu asam ya? Asam, asam. Nah, asam. Nah, kalau terlalu asam dan bagaimana? Nah, kalau asam ya masih bisa disiasati gitu. Tapi bisa atau enggaknya saya kurang tahu. Tapi kalau mau dicoba nggih, monggo nanti bisa kita kirimkan bibitnya, gitu Siap, kan? siap. Iya, Ya, gitu gitu. Ya, nanti kita justru itu. coba. Karena Heeh. kalau Laos bisa, itu kan satu satu marga itu. Tanamannya Laos, bentuknya sama. jahe, Laos, jahe, Tapi kemudian kapulaga itu buahnya di kunyit. atas tanah ya, Pak? Bukan di Nggih, bawah nggih, tanah. Ya gitu. Ya, betul. betul. Artinya tuh jenis-jenis rumpunnya Betul. kan kurang lebih Betul. itu, kurang lebih jahe, kurang lebih Laos, kunyit. Kan dia mirip-mirip kunyit itu kalau saya lihat Betul. anunya itu. Betul. Tapi kalau kunyit, jahe, laos bagusnya kan di lahan terbuka. Nah, kalau kapulaga wajib harus ada naungannya. Gitu. Pisang gitu ya. Ya, bisa naungan pisang bagus banget. Atau coba Pak, kalau sawitnya belum terlalu rapat di bawah sawit gitu. Gitu sih. Nanti kita Kalau komunikasi Mas untuk bibit boleh, Mas. boleh, boleh. Untuk uji coba lah. Eh, Nggih, nggih. Matur tinggal nuwun, matur kontaknya. nuwun. Nggih. Mas Pur dan Mas Firman nanti bisa tektokan lebih lanjut. Mas Pur juga ada di grup apa di grup forum KMP, jadi Mas Firman bisa apa coba mention di situ, panggil Mas Pur, nanti Mas Pur bisa saling saling komunikasi lebih lanjut. Monggo Ya. silakan kalau ada yang lain yang ingin menyampaikan dari Purworejo, Wiwit mau menyampaikan silakan. Mungkin ada yang mau dipromosikan, silakan Wiwit. Atau yang lain monggo. Kawan-kawan silakan kalau ada yang tertarik untuk merespon ini. Tapi setidaknya menurut saya ini adalah ruang yang kita siapkan untuk kawan-kawan bisa sharing informasi, sharing peluang dan sharing kesempatan apa ya, sharing pengetahuan lah, baik itu tentang berbisnis koperasinya, baik itu tentang kegiatan-kegiatan di luar koperasi tapi di pertanian yang memang koperasi ini Merah Putih ini kan agendanya adalah bicara tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan salah satunya ya ketika kemudian masyarakatnya berpenghasilan cukup ya pangan mau mahal juga aman-aman aja kan kira-kira seperti itu. Monggo silakan Mas Is kalau ada yang ingin disampaikan. Mas Iskandar, halo, suaranya nggak keluar Mas. Silakan audionya Mas, belum terdengar di sini. Audionya belum terdengar. Silakan yang lain dulu kalau ada yang lain sambil menunggu Mas Is bisa open mic. Kalau ada yang lain dari ini dari Ponorogo, ah, kemudian BUMDes, silakan. Yang lain kalau ada yang ingin menyampaikan, Wiwit, ada yang mau disampaikan BUMDes? Assalamualaikum, selamat malam. Salam, monggo, Bang silakan. Iman. Mohon maaf ini lama tidak berjumpa Pak D. Ya, Lagi ngurusi bazar domba kemarin. Gini tadi disampaikan Mas Firman ya, ternyata memang potensi untuk apa namanya palawija tadi ya itu sangat luar biasa lah. Itu kalau yang saya mau tanyakan, kalau di tempat saya itu kan dataran rendah Pak, di Kabupaten Purworejo. Mungkin kemarin Pak D juga sempat berkunjung itu yang sama seperti yang di samping pabrik pupuk itu loh Pak D. Jadi
apa namanya, banyak tanah-tanah yang tidak produktif. Jadi nggak ada tanaman yang apa namanya yang menghasilkan gitu, Pak. Itu bisa enggak Mas seandainya nanti ditanami apa yang cocok kalau di dataran rendah? Soalnya tempat saya itu kan dekat laut ya. Seperti itu Mas Firman, terima kasih. Oke, silakan Mas Firman direspon. Dan apa kalau di Purworejo yang kemarin saya lihat kan juga apa di bantaran-bantaran sungai itu potensi untuk ditanami apa enggak ini Mas Firman? Monggo silakan Mas Firman. Ya, terima kasih pertanyaannya dari teman Purworejo. Jadi kalau Purworejo itu kan terbagi menjadi dua, dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran tinggi itu penghasil rempah juga, Bruno dan lain-lainnya gitu. Bruno baik dan itu. Nah, untuk di dataran rendah itu bisa cabai Jawa bisa, Pak. Gitu. Cabai Jawa bisa. Cabai Jawa ya. Iya. Cabai Oke. Jawa merica atau lada putih bisa. Mungkin nanti secara khusus Mas Firman bisa memberikan gambaran produk-produk yang ditangani Mas Firman tadi sudah disebutkan. Nah, mungkin secara apa secara spesifik oh ini cocok untuk wilayah-wilayah apa seperti apa atau mungkin ada banyak lahan-lahan nganggur dan seterusnya atau bisa jadi Mas Firman ada ide gagasan oh ini untuk masyarakat apa sekitar hutan umpamanya oh ini cocok tanaman-tanaman apa dan seterusnya sehingga mengoptimalkan lahan-lahan yang ada itu apa bisa memberikan kemanfaatan untuk warga dan bisa menjadi salah satu unit usaha dari koperasi. Setidaknya ada juga yang kita temukan itu adalah koperasi yang kemudian anggotanya itu berbasis dari masyarakat apa kehutanan masyarakat apa kehutanan sosial. Ini ternyata juga menjadi basis yang menarik untuk diajak berkooperasi. Kira-kira seperti itu. Nah, opsi-opsi tanaman dan seterusnya mungkin itu jadi pilihan-pilihan yang menarik untuk apa kita diskusikan lebih lanjut. Mas Is sudah bisa connect belum ya audionya ya? Halo, Mas Is? Mas Iskandar kayaknya audionya masih belum bisa terdengar. Eh, saya pikir ini apa malam ini sesuatu yang menarik kita dapatkan dari Mas Firman, dari Pak Kades, Mas apa Pak Istianto tentang bagaimana mengembangkan atau memulai kooperasinya. Jadi kita tidak cukup hanya menunggu, menunggu, dan menunggu tanpa kita sadari bahwa sebenarnya kita punya potensi yang sangat luar biasa, hanya butuh digerakkan sedikit saja sudah ada rasa yang bisa apa bisa dilihat untuk membesarkan koperasi. Mungkin itu. Kawan-kawan kalau masih ada yang lain silakan. Kalau nggak ada mungkin kita akan akhiri. Ternyata tidak terasa kita udah lebih dari apa 1 jam kita berdiskusi. Mas Firman nanti apa kawan-kawan kalau ada yang butuh nomor kontaknya Mas Firman bisa menghubungi saya. Mas Firman saya minta izin nanti nomor Mas Firman saya bagikan untuk teman-teman yang membutuhkan kontak bicara tentang ekspor atau tentang produk-produk dari rempah. Ah, Pak Kades, monggo apa closing statement mungkin untuk mengakhiri pertemuan kita. Nanti setelah itu kita berikan waktu ke Mas Firman. Iya. Terima kasih Pak Oto. Jadi terakhir, mari kita bareng-bareng untuk menjalankan tugas mulia kita ini demi terwujudnya kesejahteraan bagi anggota khususnya dan bagi warga kita semuanya. Prinsip kita tetap semangat untuk mengelola atau mendirikan koperasi ini dengan semangat kebersamaan. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Dik Firman dan saya tadi memberikan inspirasi lah yang baik kepada seluruh rekan-rekan yang ikut dalam acara ini. Tentunya ini untuk kebaikan kita bersama. Dan monggo
apabila ada yang nanti diperlukan, baik dengan Pak Firman atau dengan kami, yang kebetulan kami di Temanggung juga yang mendahului untuk lebih awal berdiri Kopdesnya, bagi yang ingin berdiskusi lah. Kami bukan lebih pintar, tapi karena alhamdulillah lebih dulu dimudahkan dengan cara yang kita sampaikan. Mungkin itu saja Pak Koco, matur nuwun, untuk malam ini bisa disambungkan. Terima kasih. Matur nuwun, silakan Mas Firman bisa memberikan closing statement-nya. Iya, terima kasih Pak. Jadi kita melakukan apapun itu tidak ada yang mudah, tentunya harus ada usaha. Tapi lebih baik kita mencoba daripada tidak sama sekali. Terus buat teman-teman, memang banyak yang pesimis dengan adanya Koperasi Merah Putih. Tapi kalau semua orang pesimis dan selalu menyalahkan program-program yang ada, ya nantinya ya tidak ada perubahan untuk masyarakat. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu sudah mau di koperasi itu sangat luar biasa. Monggo, tentunya kita hidup tidak hanya di dunia, tapi di alam berikutnya. Ini sebagai ladang kita mencari amal, tentunya amal di akhirat, dan juga kalau kita memang bersungguh-sungguh, nanti di dunia pun akan mengikuti. Tidak ada yang tak mungkin, Pak. Yang penting semangat, dicoba, diskusi, belajar, terus gitu. Terima kasih Mas Firman, terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini. Kita akan rutin menggelar forum Koperasi Merah Putih, mungkin rutinitas malam lah ya. Karena akan lebih baik malam ketika kawan-kawan juga sudah leluasa waktunya kita berdiskusi. Tidak ada absensi yang kita bikin di sini. Kita lebih pada silakan saling sharing dan semoga ini memberikan kemanfaatan dan saya yakin ini memberikan kemanfaatan. Ini adalah bagian dari apa ya? Saya mendapatkan inspirasi yang luar biasa kemarin itu ada dua orang ketua koperasi yang tiga orang ketua koperasi yang dengan tegas menyampaikan ke saya bahwa ah, menjadi pengurus koperasi, menjadi ketua koperasi itu adalah kesempatan mendapatkan ladang amal. Jadi mendapatkan ladang untuk beribadah, mendapatkan ladang untuk memberikan kebaikan kepada lebih banyak orang. Jadi semangat berkoperasi diimbangi dengan semangat spiritual yang bicara tentang sosial, bicara tentang bagaimana memberikan kemanfaatan kepada lebih banyak orang. Ini menurut saya akan menjadi kekuatan kita dan itulah titik di mana gotong royong semangatnya Eka Sila dari Pancasila itu bisa benar-benar kita jawantahkan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung di Forum Koperasi Merah Putih episode ketiga kali ini dan kita akan berjumpa kembali di episode-episode berikutnya. Semoga ini bisa menjadi tempat untuk kita saling bersilaturahmi dan insya Allah sesuai dengan janji pemilik langit bahwa silaturahmi akan memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Sampai di sini salam bahagia untuk kawan-kawan semua, salam bahagia untuk orang-orang yang Anda cintai, salam desaisme. Terima kasih.